Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في خطبته فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bermajlis bersama di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca salah satu kitab yang ditulis oleh ulama kita, yaitu Salasatul Usul, ya, kitab Salasatul Usul wa Adillatuha, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ya fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita membahas
tentang kewajiban kita untuk mempelajari 4 hal. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bahwasanya wajib atas kita mempelajari 4 masalah, 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, mengilmui. Mengilmu di sini adalah huwa ma'rifatullah, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ma'rifatul nabiyyi, mengenal Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Ya fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita jelaskan tentang pembagian ilmu. Bahwasanya ilmu di sini hukumnya wujubul ain, wajib atas setiap muslim untuk dia menunaikan haknya, hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas setiap mukallaf, semua kita wajib mempelajari perkara ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Gak boleh ada seorang di antara kita yang dia mengaku muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak kenal agamanya. Dan ini masalah, muskilah, musibah, musibah yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang muslim. Musibah itu apa? Menimpa seorang muslim, dia tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak kenal agamanya. Mending kalau orang dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, misalkan sakit, itu masih mending. Jangan sampai musibah tersebut terkena kepada agamanya. Dia lebih paham tentang dunianya daripada tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ilmu itu yang mempelajarinya hukumnya ada 2 macam. Jadi mempelajari ilmu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama hukumnya wajib, yang tadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah fardu kifayah, yang hukumnya adalah fardu kifayah. Seperti contohnya di sini, kata fari'il masail fiqhiyah, seperti contohnya cabang-cabang masalah fikih. Ketika seseorang membahas masalah fikih yang berkaitan dengan muamalah, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya banyak para ulama berselisih. Semisal contoh tentang masalah ketika seseorang mau turun maksudnya mau sujud, ketika seorang mau sujud. Nah, ini para ulama berselisih. Ada sebagian mereka bahwasanya yang turun adalah kaki dulu. Ada sebagian mereka yang mengatakan bahwasanya yang hendaklah didahulukan ketika dia sujud tangan dulu. Ini gimana ya? Ketika ada ulama berselisih dalam masalah tersebut, apakah kita kemudian menyalahkan sebagian ketika dia mengambil lutut dulu, kemudian dia menyalahkan
orang yang berpendapat tangan dulu, kita tidak boleh mensalahkan. Kita tidak boleh menyalahkan satu sama yang lainnya, ya, selama orang tersebut berpegangan dengan dalil. Dan ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya apa? Apabila sudah ada orang yang melakukannya, mendalaminya masalah tersebut, maka gugur pada orang yang lainnya. Gugur kewajiban pada orang yang lain. Paham maksudnya? Ada antara hukumnya fardu ain dengan hukumnya fardu kifayah. Dan hendaknya seorang muslim ketika mensikapi hal tersebut, ya, perselisihan para ulama, ya, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam Kitabul Ilmi, di antara adab seorang penuntut ilmu adalah rihabatus sadri fi masailil khilaf. Adalah dia lapang dada, legowo, ya, legowo dalam masalah perselisihan para ulama. Kenapa para ulama berselisih? Ya, karena zaman dahulu juga, sebelum para ulama, yaitu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga berselisih. Di antaranya contoh yang ma'ruf, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadisnya, la yusalli ahadukum, ya, janganlah kalian sholat, ya, sampai kalian datang ke, sampai kalian sampai ke Bani Quraidah. Maksudnya janganlah kalian sholat kecuali sampai kalian datang ke Bani Quraidah. Dan sebagian sahabat bergegas, maksudnya tidak boleh sholat kecuali sudah sampai Bani Quraidah. Enggak sholat kecuali sampai situ. Ada sebagian para sahabat sholat di dalam. Dan ini ketika hal itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kabar tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela sahabat-sahabat yang lainnya, karena itu ada segi pendalilannya. Ada. Nanti kalau masalah fikih, yang itu para ulama berselisih, tidak boleh kita menjadikan hal tersebut sebagai, ya, bahan olok-olokan atau saling mengejek atau yang lainnya. Bahkan saling menjauh tidak boleh. Dan tidak boleh. Atau masalah kunut, ya, ketika selesai sholat, ketika sholat subuh, ya, biasanya mereka ini, ya, orang-orang Syafi'iyah, ya, pengikut Syafi'iyah, mereka ini kunut ketika sholat subuh. Dan kita tak boleh menyalahkan, ya, kalau itu khilaf para ulama. Semisal contoh, wa itba'u ala aqwalil ulama, menelaah atas ucapan-ucapan para ulama, wa ma'rifatil khilaf, dan mengetahui perselisihan, wa munaqashatil adillah, dan bermunaqashah, ya, dengan dalil-dalil, fahada laisa biwajibin ala kulli muslim. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini tidak wajib atas setiap muslim. Tetapi ketika dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengenalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya wajib. Semisal contoh, kemarin sudah kita bahas tentang mempelajari sholatnya, puasanya, ini wajib. Karena itu berkaitan tentang ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil
yang menunjukkan bahwasanya mempelajari ilmu, pelajari agama Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib adalah hadis dari sahabat Anas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabatul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Jangan antum bayangkan bahwasanya pelajari ilmu ini semua ilmu. Misalkan ilmu teknologi atau ilmu matematika atau yang lain. Kita tidak menafikan bahwasanya di sana ada ilmu-ilmu yang lainnya selain ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud apabila hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i. Karena ilmu itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak sekali ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sana ada perkara-perkara yang apabila perkara tersebut sudah tersebar, sudah terjadi, maka hendaklah dia bersemangat untuk pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini 3 perkara sudah terjadi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam Kitabul Ilmi. Ini 3 perkara yang hendaknya diperhatikan oleh para pemuda, yang hendaklah mereka semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu itu jalan yang pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita harus semangat. Orang kita mencari duit aja semangat. Ya. Mencari uang aja semangat. Rela untuk bangun malam. Bukan sholat malam tadi. Ya. Bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin usaha. Cari rezeki. Bukan berarti kita nggak boleh cari rezeki karena salah. Tapi kita harus berpikir lebih cerdik, lebih bagus. Mana yang harus kita lebih kedepankan dan mana yang tidak. Ya, dan ini telah terjadi pada akhir zaman ini. 3 perkara tersebut, yang pertama adalah bid'aun. Bid'aun bada'at tadharu syururuha. Ini perkara yang mengharuskan seorang pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama adalah bid'ah yang sudah mulai bermunculan dan nampak madaratnya di masyarakat. Coba antum atau bapak ibu-ibu tahu nggak sesuatu itu bid'ah? Sesuatu itu diajarkan oleh Nabi SAW atau tidak? Kalau kita tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Khawatir. Sudah capek, tidak dapat tahanan, diancam oleh Nabi SAW di dalam neraka.
bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Kita harus belajar. Ya. Jangan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala baru cari dalil. Semangat ibadahnya. Ya, banyak rutinitas ibadah. Ternyata ibadahnya satu pun yang mereka lakukan tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan umum ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa alaihi amruna, yang mana perkara tersebut tidak ada di atasnya perkara kami. Perintah Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW, fahuwa radd, maka amalan itu tertolak, mardud, sia-sia. Ya. Karena perkara Nabi SAW itu ibadah semuanya. Adapun dalam masalah dunia, antum yang lebih paham ketimbang Nabi SAW. Makanya ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang mengawinkan kurma, ya, karena kurma pada waktu itu banyak rusak. Kemudian mereka tanya kepada Rasulullah SAW bagaimana cara menyetai kurma supaya bagus hasil panennya. Maka Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian wahai sahabat-sahabatku lebih paham tentang urusan dunia kalian dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah ibadah kepada Allah, takarruf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi SAW orang yang paling berilmu. Paham ya? Baik, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita melanjutkan membacanya. Kita memakai tafsir penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Beliau mengatakan, waqad fassara Syekh rahimahullahu ta'ala al-ilma alladhi la budda min ta'allumihi bi annahu yatanawalu thalathata umurin. Dan sungguh Syekh rahimahullah ta'ala menafsirkan ilmu yang harus dipelajari itu mencakup 3 perkara yang wajib untuk dipelajari. Wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama adalah mengenal Allah, wa ma'rifatun nabi. Yang kedua mengenal nabinya. Yang ketiga adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala kenapa Syekh mengkhususkan 3 perkara ini. Kok hanya mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam? Kok gak menyebutkan yang lain dari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali. Banyak sekali. Gak cuma mengenal Allah, gak cuma mengenal nabinya, gak cuma mengenal agama Islam. Banyak ilmu agama Allah yang belum kita pelajari. Masalah fikih misalnya, atau masalah ibadah, atau masalah mengurusi jenazah, atau yang lainnya dari perkara agama Allah. Tapi kok disebutkan cuma 3 ini? Padahal sudah kita ketahui bahwasanya agama Allah itu luas cakupannya. Ya, belajar agama Allah SWT itu luas cakupannya, tetapi di sini dikhususkan 3 perkara ini. Dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, li'annaha hiya usulul Islam
allati la yakumu illa 'alaiha. Karena dia adalah pokok-pokoknya Islam, yang mana Islam tersebut tidaklah tegak kecuali di atas perkara tersebut. Pondasi-pondasi Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, wahiyallati yus'alu anha al-'abdu fi qabrih. Alasan yang kedua, kenapa dikhususkan 3 perkara tersebut? Yang kedua, karena nanti seorang hamba, ya, manusia ini, kita semuanya manusia, akan ditanya oleh 2 malaikat di dalam kubur. Penting, ini ujian mid semester, ya. Ujian mid semester, ya. Masih pertengahan. Nanti kalau semesternya, ya, ketika pada hari kiamat, ini masih mid semester, ya, masih apa ya, setengah perjalanan, ya, setengah perjalanan. Dan kita tidak bisa menjawab kecuali kalau kita pelajari 3 hal tersebut, kemudian nanti kita amalkan, setelah kita ketahui, kemudian nanti kita dakwahkan, ya, kemudian nanti kita bersabar di atas perkara tersebut sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza arafa rabbahu, ya, fal insanu idza arafa rabbahu wa arafa nabiyahu wa arafa dinal Islam bil adillah kamula lahu dinuh. Maka sesungguhnya manusia apabila sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, dia akan sempurna agamanya. Bagus agamanya orang tersebut. Ya, misalkan ada orang, ya, dia pintar dalam masalah teknologi, bukan berarti kita mencela, ya, orang yang pintar dalam masalah teknologi, tapi dalam masalah ini dia bohong, bodoh. Berarti dia belum sempurna agamanya. Dia belum sempurna agamanya. Karena biasanya orang, ya, banyak orang menilai, ya, yang penting sholat, atau yang penting tidak minum minuman keras. Bagusnya orang tersebut, tapi dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang tersebut tidak bagus. Karena penilaian bagus, ya. Karena penilaian bagus, ya. Maka penilaian bagus itu bukan antum. Bagus itu bukan menurut antum, versi antum. Tapi itu bagus apa? Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagus menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak orang salah menilai sesuatu itu bagus. Itu, ya, biasa melaksanakan rutinitas malam Jumat, ya, misalnya Yasin, bagus. Kenapa bagus? Baca Al-Quran loh, kan bagus. Masa baca Al-Quran dilarang? Kita gak melarang baca Al-Quran, tapi menentukan waktu pada hari tertentu, hari Jumat harus baca surat ini. Nah, ini yang perlu koreksi. Ada nggak petunjuk ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau menurut kita semuanya bagus, ya. Sapi dipukuli juga bagus. Itu kalau menurut kita. Kembali ke bagus itu menurut Allah, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Fahadha huwal ilmu syar'i alladzi la budda min."
Ini adalah ilmu syar'i yang harus dia pelajari. Kemudian ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala ai anna ma'rifatullah taala hiya asasuddin. Mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah fondasinya agama. Pokoknya agama. Wala yakunu insanu ala haqiqatin min dinihi illa ba'dal ilmi billah. Karena manusia tidaklah dia berada di atas hakikat agama yang sesungguhnya kecuali setelah dia mengilmui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pelajaran yang paling bagus, pelajaran yang paling mulia, yang hendaknya kita semangat pelajari ini. Pelajaran yang paling bagus apa? Ya, pelajaran yang paling mulia itu apa? Yaitu ketika seseorang bahas mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seorang muslim puluhan tahun dia KTP-nya muslim tapi tidak kenal Allah. Ini muskilah. Cuma sekedar Islam KTP tapi tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di mana misalnya? Dia mengatakan Allah di mana-mana. Kalah sama seorang budak. Ya, katanya intelektual. Ya, pangkatnya tinggi, tapi tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalah sama seorang budak. Ya, seorang budak jariah yang ketika itu ditampar oleh seorang majikannya, kemudian dia menyesal, ingin menebus gimana kesalahan ini. Ya, biar saya ini bisa menebus kesalahan saya karena saya sudah menampar budak tersebut. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, suruh menanyakan ya, tentang di mana Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina Allah. Maka dia mengatakan Allahu Musta'an. Budak tersebut mengatakan Allah di atas langit. Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan atikha fa'innaha mu'minah. Merdekakan orang tersebut karena dia seorang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seorang ulama mengatakan syarafal ilmi bisyarafil ma'lum. Syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Ilmu itu mulia ya, bisyarafil ma'lum, tergantung yang dipelajari itu apa. Jadi pembahasan itu bisa bagus, itu tergantung yang dipelajari. Tergantung yang dipelajari, membahas tentang apa. Kalau itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, atau berkaitan dengan Nabi SAW, berarti pembahasan tersebut pembahasan yang bagus. Tapi kalau pembahasannya itu ya, sekedar ngocak perut, tahu ngocak perut, sekedar guyonan, ya, berarti itu bukan ya perkara yang mulia. Ya, sesuatu yang dipelajari itu bukan sesuatu yang mulia, sekedar ngocak perut. Ya. Ceramahnya bagus, karena yang mendengarkan semuanya ketawa. Gak ada yang gak ketawa. Nah ini majelis apa? Majelis guyonan atau majelis lawak atau yang lain. Tetapi yang dipelajari, membahas apa dia? Ya. Kemudian dan iman fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dengan dua cara. Cara mengenali Allah bisa dengan dua cara, dua model. Yang pertama adalah
bin nadari fil ayat syar'iyyah. Yang pertama adalah dengan melihat ayat-ayat syar'iyyah. Membaca ayat-ayat syar'iyyah. Apa itu ayat-ayat syar'iyyah? Kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Quran. Ya. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan jumpai di situ, di dalam Al-Quran tersebut ada lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa ta'ala la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wal hayyu, yang maha hidup, al qayyum, yang tegak dengan sendirinya, gak butuh bantuan yang lain. Berbeda dengan manusia. Berbeda dengan manusia. Makanya manusia dinamakan dengan makhluk sosial. Ya, dulu pas belajar di umum ya, di sekolah-sekolah dulu ya, namanya manusia itu dikatakan manusia karena dia makhluk sosial. Ya, karena makhluk sosial butuh kepada yang lain. Ya, butuh kepada yang lain. Antum misalkan yang mau bikin rumah ya, besar misalkan, bikin sendiri, kuat gak antum? Kalau kuat ya silakan. Kalau gak kuat ya cari bantuan orang lain. Namanya manusia. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gak butuh pada yang lain. Maka semuanya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah dialah Allah yang ahad, yang satu, Allahus samad, dan Allah itu tempat bergantung. Jangan kita bergantungkan urusan kita kepada manusia. Karena banyak sekali sebagai kaum muslimin bergantungkan suatu urusan kepada manusia. Ada masalah dikit, kembali ke manusia. Tanya manusia ini, usir aja, satunya yang ditanya ini, satunya ini. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Problematika kita dalam kehidupan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan melihat ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Yal makhluqat. Dia adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ya. Lihat gunung, ya, matahari, bulan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malam, siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka sujudlah kalian kepada Zat yang telah menciptakan matahari dan bulan. Bahkan kalau kita mau melihat kepada diri kita ini loh, gak usah jauh-jauh, ya, gak usah jauh-jauh, lihat kepada diri kita ini. Dulu kita apa? Segumpal mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian lagi menjadi segumpal daging. Nah, dari perubahan tersebut itu loh, siapa yang bisa mengatur penciptaan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-20 sampai 21. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun.
Dan di bumi ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum, kemudian pada diri kalian itu dulu, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, mengapa kalian tidak mau memperhatikan pada diri kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita ya. Ketika kita dalam perut ibu kita, kemudian subhanallah ya, makanan bisa masuk ke bayi tersebut. Siapa yang bisa mengatur seperti itu? Siapa yang bisa menjalankan seperti itu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita melanjutkan ya, membacanya wa qaluhu wa ma'rifatun nabiyhi. Dan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengenai nabinya ai anna ma'rifatan nabi sallallahu alaihi wasallam fardu ala kulli mukallaf. Maksudnya yaitu mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya kewajiban fardu atas setiap mukallaf manusia ini. Ya. Untuk pelajari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak ulama yang menulis tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus pelajari. Ya, bagaimana Nabi SAW ketika masih kecil, atau ketika Nabi SAW berdakwah, apa yang beliau dakwahkan, kita harus pelajari. Ya. Malah kita kenal lebih paham tentang artis. Ya, matinya ya hari Senin misalnya jam sekian, paham benar. Sampai dari awal belajar sampai meninggal dunia paham. Tapi terhadap Nabi SAW dia tidak kenal. Katanya ingin masuk surga. Masuk surga dari mana? Orang dia tidak kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita menunggu ya syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Yang semuanya butuh kepada syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya telaga. Dan kita dirindukan ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya tunggu kalian ya di telaga kata Rasul. Kita ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita tidak kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus gimana? Ya. Kemudian wa ahadu ummahatid, dan salah satu ya pokok-pokok agama ya, paling pentingnya dalam masalah agama. Kenapa demikian? Ya, paling pentingnya agama, pokoknya agama, li'annahu sallallahu alaihi wasallam huwal muballigh 'anillahi ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, sudah menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perintah yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat Islam sudah sempurna, tidak ditambah-tambahi. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Terus piye manut kita ngikuti saja apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Karena Nabi SAW sudah menyampaikan. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik wa illam
lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang Allah turunkan kepadamu dari Rabb-Mu. Sampaikanlah apa yang diturunkan dari Rabb-Mu kepadamu. Wa illam taf'al, jika engkau tidak melaksanakan, jika engkau tidak menyampaikan, maka engkau belum menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seorang ulama mengatakan, qala al-Imam Muhammad bin Muslim, berkata Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, minallahi azza wa jalla risalah, dan dari Allah lah risalah, wahyu. Kemudian wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-balagh, dan kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa alaina taslim, dan kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tunduk patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka tidak menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar menyampaikan saja, mendakwahkan saja risalah Allah, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka umatnya ini menerima dan tidak menerima, itu taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hidayah terbagi menjadi dua. Para ulama membagi hidayah menjadi dua. Ada yang namanya hidayatul irsyad. Yang kedua yaitu hidayatul taufik. Hidayatul irsyad yaitu seseorang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menjelaskan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dimiliki oleh para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Para nabi semuanya punya hidayatul irsyad, menunjukkan perkara yang bagus, ngajari orang. Ini semua orang bisa. Menunjukkan yang benar, tauhid, menunjukkan sunnah Rasulullah SAW, ini semua orang bisa. Kemudian yang kedua, hidayatul taufik. Nah, terima atau tidaknya ini Allah. Ya. Terima atau tidak yang kita dakwahkan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah tersebut, bukan kita. Makanya ketika sakaratul maut, ketika menjelang wafatnya pamannya Nabi SAW, Abu Thalib menawarkan kepada pamannya Islam. Nabi SAW mengatakan, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat yang nanti akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW yang mendakwahkan kepada pamannya menawarkan Islam, paman CS-nya juga, mantannya juga, Abu Lahab dan Abu Jahal, paman CS yang buruk. Makanya kita ini tidak boleh bergaul dengan teman-teman yang jelek. Tapi kalau kita bisa mewarnai, bagus. Tapi kalau kita yang terwarnai, ini muskilah.
Makanya Nabi SAW mengibaratkan teman itu seperti penjual minyak wangi. Ini teman yang bagus. Adapun teman yang jelek seperti pandai besi, tukang besi. Katakanlah nanti cipratannya, baunya, teman yang jelek. Ada teman yang bagus lah, kita akan dapat minyak wanginya ya. Kalau nggak dikasih, kalau nggak dikasih minyak wanginya, minimal kita dapat baunya. Ayo, kalau bergaul teman yang bagus, cari teman yang bagus. Makanya Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'adini khalili. Maka seorang itu tergantung temannya. Fandur, ya, maka lihatlah kepada siapa dia bergaul. Maka menilai seorang bagus atau tidaknya dia temannya. Temannya siapa? Fulan. Oh bagus. Temannya ngaji. Pada dia bagus. Temannya fulan. Waduh, ngeri ini. Ya, pencolengan orangnya. Wah, muskilah ini. Ya, ambulan orangnya. Gak pernah sholat, ya. Sholatnya cuma musiman. Tahu musiman Pak? 2 kali Idul Fitri dan Idul Adha, sholat musiman. Kemudian wahadhil ma'rifah tastalzimu qabula ma ja'a bihi min indillah. Ya, apa ya? Yang tadi yang kita rawat yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita belum ya, kita menjelaskan konsekuensi tuntutan dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengenal Allah ada 2 cara, yaitu dengan ayat-ayat, melihat ayat syar'iyyah dan melihat ayat-ayat kauniyah. Kemudian tuntutannya, konsekuensinya setelah dia mengenali Allah Subhanahu wa taala, keharusannya dia harus menerima segala apa yang Allah syariatkan dan tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Gak usah protes, gak usah banyak protes, tunduk patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia kenal sama Allah, kok malah semakin dia bermaksiat sama Allah, nah ini muskilah karena dia kepada Allah. Kok dia semakin kenal sama Allah, semakin dia tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, semakin dia menerima apa yang Allah syariatkan, berarti pengawalan tersebut benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak layak, tidak pantas, tidak cocok bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan yang mukmin, yang dia ya merasa mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat tersebut. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran. Apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, ini halal, ini haram, ini boleh dan ini tidak boleh, kemudian dia mengatakan ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kemudian dia mencari keringanan-keringanan yang lain. Grupu protes terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, protes terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan wa yassillaha wa rasulah, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata sekali, jelas sekali orang tersebut. Makanya kalau kita berhadapan dengan hukum Allah, syariat Allah, dah tunduk patuh, dan itu sikap bijaknya seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih." Hanyalah ucapan orang yang beriman apabila disuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan sami'na wa ata'na.
syariatnya. Kami dengar dan kami taat. Bukan seperti orang Yahudi. Kami dengar dan kami bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sekedar pintar tak. Pintar terhadap pengenalan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan pengenalan kepada Nabi SAW seperti pengenalan mereka terhadap anak mereka sendiri. Tapi ketika dia muncul Nabi SAW, mereka tidak mau beriman. Anda sudah tahu, sudah ilmu dia, tidak tunduk patuh terhadap perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Wa ulaika humul muflihun. Orang seperti itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Kemudian kita melanjutkan ya, mengenal Nabi SAW. Ya, ketika kita sudah mengenal Nabi SAW, konsekuensinya, tuntutannya adalah mengharuskan menerima apa yang datang, apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari sisi Allah, bukan dari sisi beliau, bukan dari pendapat beliau, bukan dari ya akal beliau, tapi itu murni dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal huda, dan Nabi SAW membawa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Nabi SAW di dalam surat Saf ayat 9 ya, dengan petunjuk dan agama yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati ya syariatnya Rasulullah SAW, bahwasanya beliau membawa petunjuk dan agama yang hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, huwallazi arsala rasulahu. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak, agama yang benar, agama Islam. Makanya ada seorang mengatakan bahwasanya Nabi SAW membawa dua hal. Yang pertama adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ya, yaitu al-huda wa dinil haq, agama yang hak, yang benar adalah amal yang saleh. Nih, sifat ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan agama Nabi SAW di atas agama-agama yang lainnya. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik benci, gak senang terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bikin geram mereka. Ya. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sejak diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ajar mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang musyrik benci, gak senang ya, dengan syariat ajaran dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sayati insyaallah tafsiru dzalika fi mahal, dan akan datang penjelasannya insyaallah taala pada tempatnya. Baik. Kemudian kita melanjutkan wa qaluhu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Islam memiliki dua makna. Yang pertama, Islam dengan makna umum, ada Islam bermakna khas.
Ada Islam yang maknanya khusus. Jadi Islam itu terbagi menjadi dua bagian. Ada Islam bermakna umum, ada Islam bermakna khusus. Apa itu Islam dengan makna umum? Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala fi hadzal mawdu', di dalam pembahasan ini. Beliau mengatakan, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa huwa anal Islam bimana Islam maknanya umum adalah ibadatullahi wahdah la syarikalah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa hadza dinul anbiya umuman, dan ini loh agama para nabi secara umum. Kebanyakan mereka utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus ke tengah-tengah umat, sejak Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti dakwah mereka satu. Inti dakwah mereka satu. Prioritas dakwah mereka satu, yaitu apa? Ibadatullahi wahdah la syarikalah. Mengajak umat agar mereka beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Musa alaihissalam ketika dia mengatakan kepada kaumnya. Musa mengatakan, in kuntum amantum billah, jika kalian mau beriman kepada Allah, jika kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi tawakkalu, maka hendaklah kalian bertawakal hanya kepada Allah, in kuntum muslimin, jika kalian benar-benar orang muslim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang muslim. Islam, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil selanjutnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya yaitu Ismail selesai membangun Ka'bah, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah, jadikanlah kami, yaitu Ibrahim dan Ismail, dua orang muslim kepada Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun syariat mereka berbeda-beda sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, syariat mereka berbeda-beda. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kadzalika waja'alna minkum syir'atan wa minhajan, dan kami jadikan di antara kalian, di antara nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat yang berbeda-beda. Syariatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak sama dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Begitu juga dengan selainnya. Syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak sama dengan syariat Nabi Musa. Tapi inti dakwah mereka satu, mengajak umat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad ba'atsna
Anibudullaha wa ijtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Karena setiap umat Allah utus kepadanya seorang rasul. Yang rasul tersebut menyerukan kepada umatnya, mendakwakan kepada umatnya, anibudullaha, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ijtanibut taghut, dan hendaklah kalian menjauhi taghut sembahan selain Allah. Ini semua dakwah para rasul sejak Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu Islam dengan mana umum. Adapun Islam dengan mana khusus adalah ad-din alladzi ba'athallahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Agama yang Allah utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ja'alahu khatamal anbiya. Wa ja'alahu khatamal anbiya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan agamanya Nabi SAW itu penutup agama-agama yang lainnya. Kemudian la yuqbalu min ahadin dinun siwahu. Tidak diterima seorang pun agama selain agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misalkan ada orang dia mengaku-ngaku pengikutnya Musa, seperti orang Yahudi. Dia mengaku-ngaku pengikutnya Nabi Musa, seperti orang Yahudi. Atau orang mengaku-ngaku dia pengikuti Isa alaihissalam, seperti orang-orang Nasrani. Tetapi ketika Nabi SAW diutus ke tengah-tengah mereka, kemudian mereka tidak beriman dengan apa yang Nabi SAW bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, ya la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini, tidak mendengar seorang pun dari umat ini ketika Nabi sedang diutus. Dia tidak benar Nabi SAW ketika diutus, baik seorang Yahudi maupun dia seorang Nasrani. Thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang Nabi SAW bawa, kecuali dia penghuni neraka. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia penghuni neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lainnya, "Lau kana Musa hayyan ma wasyahu ila tibai." Seandainya Nabi Musa hidup pada zaman kita ini, tidak ada keluasan baginya kecuali dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tegas sekali, tidak menerima agama selain yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan." Dan barang siapa mencari-cari agama selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbal min, maka sekali-kali tidak akan diterima agama orang tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sudah rugi di dunia, susah hidupnya, rugi pula di akhirat. Sudah kaki jadi kepala, kembali ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, susah ya, tidak mengikuti agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malah mencari agama-agama yang lain yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah,
apabila ada pertanyaan. Karena nanti ada nabi akhir zaman. Akan muncul nabi akhir zaman. Nabi siapa? Nabi Isa. Akan muncul Nabi Isa pada akhir zaman. Ya. Apakah dia membawa syariat baru? Lah. Dia tidak membawa syariat baru, dia tidak membawa agama baru. Tapi dia mengikuti syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ketika safar, ya, Nabi Isa sudah jadi ulama dia. Maka Nabi Isa menyuruh orang yang mukim untuk menjadi imam. Karena orang safar itu, ya, selayaknya ya nggak usah jadi, nggak usah jadi imam. Maka yang berangkat jadi imam orang yang mukim. Seharusnya seperti itu, kecuali kalau orang yang mukim itu menyerahkan kepada orang yang safar. Itu pun nanti kalau sholatnya pun tidak 4 rakaat, kalau sholat dulu, tapi sholatnya 2 rakaat. Paham ya? Tidak membawa syariat baru. Ya. Sholat berapa ini? Kasih, tulis. Tanggal 12 ya, kemudian lagi ya. Kemudian yang kedua yaitu al-amalu bihi. Setelah dia mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, mengilmui Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, ya. Kemudian ya, selanjutnya yaitu mengamalkan. Ya. Mengamalkan ilmu. Nah, ini konsekuensi dari dia mengilmu tentang Allah, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat sekedar banyak wawasan, dan pernah belajar ini, tapi tidak ada amalannya, ya. Tidak ada amalannya, ya. Tong kosong apa itu? Bumi, ya. Nyari bunyinya, lupa. Tong kosong nyari bunyinya. Kemudian ya, ucapan musannif rahimahullah taala as-saniyah. Oh ini apa ya? Ini adillah ini belum dijelaskan ya. Wa ma'rifatul islami bil adillah, ya, dengan dalil-dalil. Ya. Apa itu dalil? Jamu dalilin. Adillah itu jamak taksir, ya. Ya, mufradnya dalilin. Kalau belajar bahasa Arab ya, ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jamak. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Belajar bahasa Arab ya? Alhamdulillah. Kalau kalian semangat belajar bahasa Arab. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, sahabat yang mulia, ta'allamul arabiyyah. Belajar oleh kalian bahasa Arab. Fa'innaha min dinikum. Karena bahasa Arab itu termasuk agama kalian. Agama kita ini bahasa Arab. Semua kan itu bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. Nabi SAW berbicara dengan bahasa Arab. Begitu juga para ulama. Juga mereka menulis kitab mereka dengan bahasa Arab. Ya. Kalau udah bisa bahasa Arab, kalau belajar membaca kitab-kitab para ulama, walaupun itu kitab-kitab yang ringan, masalah-masalah akidah, baca. Misalkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, atau kitab-kitab yang lain. Kalau kita sudah sedikit bisa belajar bahasa Arab. Dan belajar bahasa Arab biasanya di awal sulit. Di awal sulit, lama-lama bisa sendiri, insyaallah ta'ala. Jadi dengan ide Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bersemangat dalam pelajari bahasa tersebut, ya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan. Kemudian di sini wad dalil fa'ilun. Ya, dalil itu
Yang kedua wazan fa'ilun. Itu wazan fa'ilun. Bermakna fa'il. Maknanya fa'il, isim fa'il. Dia sifat musyabbahah. Bermakna bermakna fa'il. Dalil adalah fa'ilun. Ya sifat fa'ilun tapi maknanya fa'il, isim fa'il. Minad dalalah, itu dari penunjukan. Wa irsyad, dan dia adalah penunjukan. Fad-dalil adalah wal mursidu ilal matlu, dan dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kepada yang dicari. Sesuatu menunjukkan kepada yang dicari, itu namanya dalil. Menunjukkan jalan, ya, ada ke kanan, ke kiri, itu namanya dalil. Sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang dicari. Kemudian dalil bisa jadi dengan sam'iyun, ya, bisa jadi dengan akliyun, akal. Dan dalil sam'i adalah ma sabata bil wahyi, apa yang tetap dengan wahyu. Dia adalah kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil akli yaitu apa yang tetap dengan melihat dan merenungkan. Dalil terbagi menjadi dua. Wasayati syai'un min dzalika fi asna'i risalah, dan akan datang penjelasan hal itu di tengah-tengah risalah ini. Kemudian wa fi kalam Syekh rahimahullah taala, dalam ucapan Syekh itu Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberi isyarat bahwasanya taklid, ya, bahwasanya taklid buta, tahu taklid? Taklid tahu taklid? Ngikut orang gitu, tanpa melihat dalil. Ikut Pak Yai tanpa melihat dalil. Yang penting aku ngikut si fulan, benar salah diikuti tanpa melihat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, la yanfa'u fi babil aqaid, ya, tidak bermanfaat dalam masalah bab keyakinan. Maksudnya keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Nabi SAW, atau mengenal agama Islam itu nggak boleh ikut-ikutan masuknya gitu loh. Nggak boleh ikut-ikutan, harus ada dalilnya. Petunjuknya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pengenalan dia kepada Allah, dalilnya ini. Pengenalan dia kepada Nabi SAW, dalilnya ini. Pengenalan agama Islam dengan dalilnya ini. Mengenal agama Islam, dalilnya ini. Jadi nggak sekedar taklid, ikut-ikutan, pasrah bokohan gitu. Umumnya orang seperti ini ngikut gitu. Nggak boleh taklid. Apalagi dalam masalah bab keyakinan, i'tiqad. Nah, ini perkara besar. Harus didasari dengan dalil. Nggak cukup sekedar ikut Pak Yai atau yang lain. Ya. Wa lahu la budda min ma'rifati dinil Islam bil adillah. Maka wajib mengenali agama Islam dengan dalil-dalilnya, yaitu Alkitab atau Sunnah atau ijma'. Ya. Apalagi dalam masalah, ya, ada kubur, sisa kubur atau yang lain, harus ada dalilnya. Gak boleh sekedar ikut-ikutan dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taklid itu termasuk, ya, perkara-perkara jahiliyah. Taklid buta itu termasuk perkara jahiliyah yang diselisih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak boleh taklid dalam masalah ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Luqman, ya, ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, ya, orang-orang Quraisy, ikutilah apa yang Allah turunkan, ya, kepada mereka. Mengatakan bal tabi'u ma
kami mengikuti apa yang kami jumpai di atasnya bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Nenek moyang kami seperti kita ikuti. Orang suruh ikuti apa yang Allah turunkan, malah dia mengikuti apa yang dia jumpai di atasnya nenek moyang mereka, tanpa melihat Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Allah mengatakan, afalau kana syaitan yad'u ila adzabis sa'ir, sekalipun setan tersebut mengajak mereka kepada azab sa'ir, neraka sa'ir yang bernyala-nyala, apakah kalian mau ngikut juga? Itu maksudnya. Sudah salah diikuti. Itulah. Ikuti itu kan yang benar, yang mencontohkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan orang tua kita, nenek moyang kita di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan taklid namanya. Kalau orang mengikuti taklid itu, dia mengikuti seorang tanpa melihat dalilnya, sekedar ikut saja. Tapi kalau jelas-jelas orang tua yang di atas akidah yang benar, di atas sunnah Nabi SAW, itu bukan taklid namanya, tapi ittiba, mengikuti. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Aku mengikuti ya, bapak-bapakku, nenek moyang Ibrahim, tapi yang diikuti Nabi Ibrahim, wa Ishaq dan Yaqub. Maka lana, tidak layak bagiku untuk berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Silakan, kalau orang tua antum, nenek moyang antum, bah antum, kaya antum berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti. Kalau dia bersama dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh kita ikuti. Jelas-jelas mengajak kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas mengajak kepada perbuatan yang menyelisih petunjuk Nabi SAW, maka tidak boleh kita ikuti mereka. Awalau kana syaitan, sekalipun mereka syaitan mengajak kepada azab yang sa'ir, apakah kalian tetap mengikuti mereka, kata Allah? Jangan, jangan ikuti. Orang jelas-jelas mengajak kepada kesesatan, ikuti. Bahaya. Bahaya. Nah ya, sampai sini dulu ya. Karena mengamalkan itu panjang pembahasannya, perlu pembahasan tersendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bermanfaat ya. Jadi ilmu yang bermanfaat terutama kepada anak pribadi dan jemaah sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan itu datanya dari anak pribadi. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.